Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama kami di Ngobrai. part 3. Mengenai apa? Kemarin apa sih? Kemarin tuh kita membahas tentang Lulus ya? setelah awal lulus lulusan. SMA, awal lulus SMA Habis kenalan. sampai kita kuliah ya. Nah, gitu. Nah, hari ini kita mau lanjutin sih obrolan kita yang kemarin ya, obrolan tentang Oke. perjuangan lah ya, bisa Ya. dibilang perjuangan. Tapi buat hari ini, episode kali ini, bukan episode sih, part yang ketiga ini kita nggak berdua nih. Kita ada teman teman kita satu yang mungkin ceritanya bisa menginspirasi kita semua ya. Yes, benar banget. banyak ya, ada Jadi, inspirasinya ya, jadi inspirasi buat kita, buat teman-teman yang ngedengerin. Teman kita namanya Oke, ada Siti Ratna Mutmainah. nih. Ya, ini perkenalin juga dulu dong, ayo cepetan. salah satu teman kita plus Saudara, saudara kita juga ya. Oke, monggo. Hello everybody. Aduh, jangan so cantik loh. Nama saya Siti Ratna Mutmainah. IG @ratnamutmainah Iya, najis banget. Promosi mulu. Nah, ini jadi ini tuh dia gak satu angkatan ya, dia 1 tahun di bawah Adik kelas. di bawah Adik kelas kita. di bawah kita. Tapi ya kita dengerin dulu deh. Yes. Perkenalan dirinya dia dulu deh, gitu gak sih? Kan kemarin juga kenalan dulu. Kayak gak perlu gak sih? Nggak seru kan, orang lain nggak tahu bu. Nggak, oh gini biar aku deh yang ngenalinnya. Jadi kita itu lahir di tempat yang sama tapi beda tahun aja. Beda Satu bidan sekolah. juga. Beda bidan ya. Para haji. Paraji. Kita satu sekolah, satu pengajian, pokoknya satu tempat permainan. Semuanya deh bareng-bareng pokoknya. Kita tuh beda sekolah tuh waktu SMP sama SMA ya. SMP sama SMA kita beda sekolah. Dan kembali dipertemukan setelah lulus SMA, kembali di apa ya, kayak bukan dipertemukan, didekatkan lagi gitu. Iya gitu. Kan awalnya tuh nggak deket banget gitu karena kan beda sekolah gitu. Nah hari ini kita mau dengerin gimana sih perjalanannya, nggak perjalanan sih, kayak inspirasinya gitu. Inspirasi naon sih? Gimana sih perjalanan hidupnya seorang Ratna ini sampai detik ini, sampai hari ini, apa aja yang udah dilalui dan bagaimana struggle-nya dia dalam mengerungi perjalanannya. Kayak ditanya-tanya aja nggak sih? Oke. Biar lebih terstruktur gitu Ditanya-tanya aja. ya. Ngomong dong bu, kok diam aja? Kerja dong, Saya Bu. kan itu lagi mikirin gitu. Apa sih yang mau ditanyainnya gitu loh maksudnya. Oke. Mulai dari kamu deh pertanyaannya, kayak kasih pertanyaan dulu. Jadi biar terstruktur ya, kali ngobrolnya nggak terlalu Oke, siap. Ngalor ngidul. ngalor ngidul. Oke, mungkin untuk untuk pertanyaan pertama nih. Dari mana dulu ya? Dari kecil, dari masa-masa SMA deh, biar SMA deh, karena Oke. atau masa SMP-nya juga ada yang Oke. banyak yang spesial sih. Semua Banyak sih masa-masa ya. indah sih. Iya. Masya Allah. Jadi ya udahlah, di SMA aja ya. Oke. Gimana sih gitu kehidupan di masa SMA-nya, baik itu dari Soal hubungan soal percintaan, relationship, friendship, dan organisasi, pengalaman-pengalaman kayak ya, gitu deh. intinya gimana sih gitu. Ceritain. Kita mau tahu kan ya. Sebenarnya ya kalau ini kan di umum ya. Jadi kalau dari ceritain masa SMA tuh terkenang banget, indah banget dan memorable sih. Emang ada apa sih bu? Gak Kok tau ya, sampai karena memorable mungkin gitu? masa-masa SMA tuh umumnya orang lain pasti bilang masa-masa kita pencarian jati diri. Yes, Dan itu tuh benar aku banget. ngalamin banget, sumpah. Kayak terus mulai mungkin ya kalau di istilah psikolog namanya itu kayak quarter crisis life. Oh, Nah, bakso mulai. jaksel ya bu ya? Bakso jaksel banget gitu kalau itu ya. Begitu, jadi kayak ngerasain hidup tuh kayak udah mulai ngerasa pas waktu SMA, jadi bukan dari sekarang gitu.
ngerasa hidup tuh kayak mau dikemanain ya, terus kayak arahnya mau kemana, mau jadi apa gitu kan, kayak masa-masanya kita bingung, apalagi ketika teman-teman sibuk dengan jurusan kuliahnya. Pun saya sebagai siswa atau pada saat itu yang memang begitu, saya bingung kayak aku nih orangnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya passionnya di mana gitu Iya ya? gitu, passion, terus kayak mapel yang disukai apa aja, begitulah singkatnya. Terus kalau masa organisasi itu sangat, Masa-masa emas ya di keorganisasian. jadi ya itulah pada umumnya ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku, organisasi alhamdulillah saya lumayan aktif. Nggak lumayan sih, kayaknya Lumayan aktif sih. banget deh. Aktif lah. Sama kayak beliau Karena mungkin nih. mengikuti jejak yang satu ini gitu, senior saya. Aku aja yang pasif. Demikian. Yang pasif karena aku sama aja. belajar lah. Mengikuti jejak gitu, jadi kayak dituntun lah ibaratnya. Jadi alhamdulillah. Dan kalau ngomongin masa mengenang masa-masa itu tuh kayak back to my throwback gitu. Jadi benar-benar Jakselnya keluar ya guys ya. indah, tapi emang ada suka dukanya. Justru itu yang jadi indah Bumbu gitu ya? loh. Iya. Jadi bumbu. Ada masa-masa ketika berkecimpung di organisasi itu ternyata ada positif negatifnya yang saya rasain gitu. Membentuk kedewasaannya. Iya. Terus juga ya itulah pengalaman yang kayaknya nggak semua siswa dapat gitu. Termasuk Dan- aku ya Bu ya. Karena aku emang pasif. Yuk. Terus kenangan paling indah ya waktu organisasi di masa-masa aku aktif itu, kayaknya waktu itu aku pernah dipercaya gitu sama salah satu kesiswaan untuk menjadi perwakilan siswa dari Kabupaten Tasik. Buat Kayak jadi apa? Ada bukan kompetisi, kayak pelatihan dasar kepemimpinan gitu. Wow. Dan itu tuh aku iya, karena sebenarnya kan yang lebih berhak itu ketua lah ya. Tapi gak tau kenapa kayak kok aku sih gitu. Wah, Nah itu mantap, tuh kayak mantap. ini apaan sih, kayak kepercayaan amanah atau apa gitu. Tapi ya itulah mungkin sudah dari sananya ya. Mantap. Itu sih karena itu kan satu Jawa Barat ya. Tapi aku di angkatan ketiga, satu Jawa Barat ada di pelatihan itu. Dan itu tuh jadi salah satu pengalaman aku yang indah lah gitu. Jadi kalau diceritain sih kayaknya panjang banget. Terlalu panjang, nggak akan Iya. kelar ya. Iya. Bener-bener terlalu panjang. Dan kalau misalnya friendship atau relationshipnya gimana tuh? Sangat Banyak ya Bun ya? Gak sih. Gak banyak Ya, sih, maksudnya dari banyak terkenang banget. Ih justru ya aku masa SMA tuh ada satu hal yang bikin aku bangga juga, karena aku kan biasanya kalau hal-hal kayak gitu tuh suka terganggu ya. Tapi alhamdulillah dari kelas 10 ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kayak aku benar-benar tenang, nggak ada campur baur dengan hal itu gitu. Biasanya Biasanya kalau emang- yang ada campuran sama relationship tuh kayak jadi terganggu Jadi ya. terganggu. Iya itu Orang aku, yang- iya itu aku iya, tipe yang kayak gitu. Tapi mungkin kebanyakan orang yang ya udahlah kayak santai atau justru nyaman-nyaman aja. Kalau aku enggak, sebenarnya sih ada, cuman beda circle kan. Iya beda circle gitu. Jadi Oh iya. Jadi- Gak sangkatan ya, gak sangkatan. iya jadi bebas gitu loh, masih kayak nggak terlalu canggung, awkward atau gimana. Oh nggak kayak kalau misalnya sekelas gitu ya. Kalau sekelas kan jadi nggak aktif gitu di kelas. Banget banget. Dan aku Terganggu. bersyukur banget hal itu gak terjadi gitu. Kayak Masih gitu banyak ya, ya. maksudnya relationship. jadi bisa Iya nyimbangin jadi gitu bisa buat aktif gitu, tetap kayak misalnya- berkembang, tetap bisa berkembang. tetap berkembang kayak gitu. Gitu. Oke, kalau gini biasanya kan kalau di kelas 3 nih, kelas 3 SMA nih, kalau kita udah di kelas 3 SMA tuh kan udah mulai muncul nih kita mau kemana arahnya, mau jadi apa, terus apa namanya, mau kayak gimana nih hidup kita nih. Kalau kamu sendiri nih waktu kelas 3 tuh apa sih kemauan kamu, kayak cita-citanya tuh apa, mau kemana gitu? Ngomongin apaan tuh ngomongin? ngomongin kelas 12 itu aku tuh termasuk orang yang apa-apa di planning banget. Wah, Ya, termasuk Allah. kelas 12 ini kayak ya namanya juga manusia ya, punya banyak keinginan, planning A, B, C. Dan aku tuh salah satu orang yang benar-benar excited banget ngomongin kuliah. Kalau kerja sih nggak terlalu ya, pokoknya kayak kuliah banget deh.
Nah, dan aku tuh kayak benar-benar bukan fanatik ya, iya ya, kayaknya udah benar-benar yakin banget bahwa langkah yang aku pilih itu kayak bener. Terus plan yang aku pilih itu kayak udah pasti bakal terjadi, kayak bakal mudah lah gitu ya. Dulu aku pilih jurusan tuh Ilkom, komunikasi di salah satu universitas swasta di Jogja. Dan aku tuh benar-benar pede banget, enggak swasta UMM. swasta UMY maksudnya. Iyalah itu. Jadi pede banget lah karena kan sama-sama Muhammadiyah. Iya. Jadi Ngerasa jadi kader gitu ya. iya, kayaknya sih bakal mulus banget nih gitu. Terus kalau enggak Ilkom paling PAI atau yang lain gitu. Tapi itulah, rencana hanya sekedar rencana ya. Karena kan ada jalan lain yang belum tentu kesana. Oh jadi di awal mah pengennya ilmu komunikasi ya di UMY ya, Masya Allah loh tujuannya. Tapi gimana nih, kok bisa jadi nggak sesuai ekspektasi, gimana tuh ceritanya? Nah itu ya, oh iya, ya itu kendalanya pasti yang pertama dari izin orang tua lah, udah gak sih? Karena kayak udah ibaratnya tuh udah gak dapet kunci rumah lah ibaratnya. Jadi kayak gimana kita mau ke ruangan tamu misalnya, gimana kita mau ke dapur, gimana kita mau ke kamar, kalau kita gak punya kuncinya, si kunci rumahnya gitu ya. Jadi Kuncinya aku pikir kuncinya ridho orang tua ya. iya mungkin belum dapat kesana ke arah sana, jadi gak jadi. Terus abis itu gimana tuh? Abis misalkan itu kan rencana pertama ya, plan 1. Ketika plan 1-nya nggak sesuai dengan ekspektasi, apa rencana selanjutnya? Maksudnya kamu langsung ngambil arah kemana tuh gitu? Iya udah pastilah ketika gak jadi merantau gitu ya, kuliah sambil merantau ke Jogja. Langsung pada saat itu kayak bikin plan lain. Apa tuh? Mau kerja iya iyalah, karena kan dipikir ya gak kuliah selama setahun, ya iyalah mending kerja gitu. Kerja itu ngumpul-ngumpul buat biaya kuliah tahun depan. Sama temen aku sih kayak udah berplanning gitu, kayak wow kayaknya bakal indah ya kerja bareng gitu, satu kosan, pokoknya kayak sebegitu indahnya di planning. Tapi again manusia hanyalah berencana. Hanya berencana ya, yang menentukan tetap yang di atas. Ya manusia hanya berencana, dan mungkin nanti kita akan lihat nih nanti selanjutnya gimana, hal apa yang kenapa nih jempling. Enggak, ini ada habis komunikasi. Komunikasi. Habis itu apalagi enggak. tadi Kamu tuh ikut SBMPTN nggak sih? Ikut ya? Tahun 2020 ikut gak? Enggak. Yang 2020 Enggak, karena ikut. ibaratnya Karena emang mau planning kerja itu. Iya udah dapat black card lah ya. Ya benar. Oke, kalau misalkan habis itu gimana tuh tahun selanjutnya? Maksudnya tuh kan kerja tuh nggak jadi ya, nggak jadi kerja. Terus tahun selanjutnya kayak gimana? Again planning lagi dong. Iya, Nggak jadi. planning kedua nggak jadi, planning ketiga jadi gitu. Nah planning ketiga itu aku gunakan kan tahun depan tuh ya, tahun depan aku yakin kayaknya bakal kuliah. Dan aku ngambil jalur SBM dong. Jadi tahun itu tuh aku fokusin buat belajar SBM ceritanya. 1 tahun sama kayak Enggak apa 1 tahun sih, setengah tahun lah, 6 bulanan. sekitar. Ya sekitar 6 bulanan, kayak nggak full juga, tapi ya makin sini kan makin menyusut ya, makin kayak tunggu ditunda-tunda dulu nih, terus gitu maksudnya. Nah sekitar 3 bulan full belajar TBK, belajar SBM lah gitu. Ya again belum rezekinya. Oke, belum rezekinya. Dan terakhir kemarin ya, terakhir tuh 2020 enggak? 2021. Nah 2021 Yang 2021 sama tuh bareng sama 2022. aku, Nah, tahun Sekarang kemarin 2022 juga ikut, tapi bagaimana? Again Ya Ya, belum begitu. ada rezekinya. Nah, jadi mungkin kalau dari itu ya, dari apa namanya? Dari kisah perjalanan menuju pendewasaannya tuh luar biasa loh, berliku-liku loh. Iya, Kalau banget. diceritain semua kalau kayaknya nggak akan kelar-kelar ya. Iya, karena aku tuh kayak udah makin sih itu kan dari setiap kegagalan yang dilewati,
udah bisa memaknai yang namanya hidup, bahwa yang namanya hidup itu tidak setiap ekspektasi harus terpenuhi. Ya nggak semuanya ya. Iya. Benar-benar. Jadi dan terus kita tuh kayak belajar kekuasaan Allah itu ada loh. Jadi teman aku pernah bilang pada saat itu ketika aku gagal ya, ibaratnya kita curhat lah. Ya emang curhat Katanya- dari tadi juga. Apaan sih Bu? Dia bilang jatah gagal kamu tuh semakin berkurang loh. Iya benar. Dan pada saat itu tuh aku kayak berpikir emang iya gitu ya, apakah benar gak sih gitu, kan nggak tahu juga ya maksudnya. Jadi kalau menurut pemikiran kita tuh kita gagal berulang kali tuh nambah, tapi kalau kata syariatnya gitu ya mungkin ya, kegagalan kita tuh yang tadinya 10 jadi 9, jadi 8, jadi 7, jadi 6 kayak Begitu. Jadi benar-benar. tapi terkadang ya namanya manusia biasa ya, terkadang Adalah- mengecilkan diri, terkadang kayak kenapa sih gak lolos terus Nah gitu. gitu. Kayak ada pertanyaan itu ya. Iya. Benar-benar. Itu secara apa ya, secara manusiawi, sisi negatif kita Iya. sebagai manusia. Tapi kalau kita mandangnya positif itu kayak indah banget Ya, sih benar. gagal itu. Itu sama aja kayak kita ya, Podcast kayak kita kita yang- berdua. Yang kemarin, yang kita podcast ceritain yang di kemarin. part 2 juga kita Bahwa pernah juga pernah ngalamin bilang ya. ini ya. Ngalamin. Kenapa sih harus kita Iya, gitu? betul. Kenapa sih gak dari sekian juta orang harus kita loh yang gak lolos gitu kan, masih banyak orang. Kadang juga ada pikiran orang lain tuh yang ibadahnya kurang, yang jarang sholatnya itu tapi lancar jaya aja gitu jalannya, kita kok yang gini-gini. Berarti mungkin ada sesuatu dalam hati kita, ada ketidakikhlasan dalam hati kita mungkin ya dalam melaksanakan Yes, ibadah-ibadahnya. Mungkin ada sesuatu yang kita inginkan, jadi kita ibadah, makanya Allah tegur gitu. Semakin banyak hikmah yang diambil sih. Tapi setelah melalui hal tersebut, gimana nih yang dirasain hari ini? Maksudnya yang dirasain sekarang tuh apa gitu? Apakah ada penyesalan atau gimana? Awal-awalnya sih nggak nyesel sih, cuman kayak berpertanyakan. Agak kecewa aja gitu ya? Iya. Gak munafik sih ya, saya sebagai manusia biasa. Bu jangan gitu makan lah. terus dong, kerja dong. Jadi saya sebagai manusia biasa gitu, kayak kadang kayak mempertanyakan kenapa ini terjadi Ya. gitu. Padahal berusaha pun berdoa, tapi Usaha tuh udah kayak udah steker kebok gitu ya, udah keluar semua gitu ya. iya, tapi aku yakin sih setiap usaha tuh gak akan sia-sia, sekalipun bukan di sini tempatnya. Ya pasti menunggu waktu yang tepat Iya. mungkin ya. Memang segala perjuangan tuh akan dibayar pada waktunya. Iya benar-benar. Yang aku rasain sekarang itu tuh kayak ngalir banget loh. Jadi kayak, tapi bukan berarti takut berplanning atau gimana ya, tetap ada planning atau ada kemauan dari A, B, C, tapi udah yang benar-benar ngerasa bahwa apapun kedepannya nanti Allah pasti kasih yang terbaik, udah itu aja. Nah, iya benar, masya Allah ya, udah jadi lebih dewasa ya Jadi kan, dengan banyaknya kegagalan yang diterima Dengan gitu. pengalaman-pengalaman yang dia rasakan mungkin ya, dan dia pelajari juga, jadi bisa nambah kedewasaan tentunya. Mungkin jadi pelajaran juga buat kita ya, buat kita berdua juga. Wah, masya Allah sih kisahnya ya. Nah, Baik. sekarang gimana nih? Ada plan baru nggak atau plan apa gitu buat kedepannya? Mau kerja Mau kah? Apa nikah? mau nikah mungkin? Atau gimana? Kalau dikasih kayaknya belum kepikiran ya. Ya karena masih. Ya. Ya lah, aku juga belum kepikiran ya udah tua. Tapi terkadang kayak apa ya, terselip gitu, kayak kagum lah sama teman-teman aku kan ada yang udah nikah. Ya udah punya Kayak, anak ya. Iya, kayak kagum lah. Cuman Berarti sekarang belum ada plan apa-apa gitu. oh enggak, maksudnya itu kalau nikah. Oh, kalau nikah belum ada plan Ya, gitu buat tapi kalau nikah. misalnya kuliah, insya Allah sih masih ada plan. Dan ketika melewati kegagalan tuh bukan berarti kita gak mau melangkah lagi gitu. Nggak boleh gitu Iya. lah. Justru kayak semakin penasaran gitu gak sih, kayak titik finishnya tuh di mana. Sampai mana nih kegagalan ini tuh sampai mana gitu. Karena Iya. jadi penasaran ya. Iya, karena setiap orang pasti punya jatah gagalnya Iya. masing-masing. Yuk Bu nanya, Bu dari tadi aku mulu nih Karena yang gini, nanya. mau nanya Mimung nanya apa gitu guys. Jadi kalau aku sih nggak bakal banyak nanya ya, lebih ke ngedengerin gitu kan dari tadi. Dan aku ngambil sih pelajaran dari apa yang tadi disampaikan ya oleh teman kita, bahwa
kita tuh kalau misalnya udah gagal sekali jangan menyerah gitu, karena kegagalan yang kita alami Enggak Bu, jangan selfie dulu, apa kegagalan apa? ya, karena kegagalan yang kita alami itu merupakan hal yang Wajar ya. wajar buat kita gitu. Jadi saya juga pernah gagal, Anis juga sama mungkin pernah gagal, tapi kita juga nggak sampai di sana gitu dulu. Kita berjuang meskipun hal yang kita inginkan itu bukan ini loh, bukan yang kita alami sekarang, bukan gitu. Jadi jauh lah dari plan-plan yang kita inginkan gitu. Tapi mungkin nanti Allah membelokkan hal yang ke jalan yang lebih ke jalan baik. yang lebih baik, walaupun memang jalannya itu bukan yang kita inginkan. Mungkin nanti juga kerasa lah sama Rasa lah gitu. saudari Ratna gitu ya, nanti ketika Iya. sudah menemukan kenikmatan yang Allah siapkan nanti ya di ujung tuh kayak Amin. mungkin bakal kerasa sedih sendiri gitu. Apa sebenarnya pesan yang Allah titipkan di balik kegagalan ini. Exactly. Ya meskipun mungkin nanti di akhir apa yang Allah siapkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, tapi pasti ada aja Hikmah di hikmahnya. baliknya. Kita tuh Pasti. bakal ngerasa oh ini loh pelajarannya, oh ini loh pesannya kayak gitu. Mungkin nanti juga akan dirasakan ya oleh kamu sendiri gitu. Kalau aku dengan dia sudah merasakan ya, sudah ngerasain gitu, oh ini loh pelajaran yang Allah mau kasih itu, oh ini loh pesan yang Allah titipkan lewat kegagalan yang kemarin itu, kayak gitu. Iya, terus ada banyak hikmah sih, kayak sebelum tadi yang aku udah jelasin gitu ya, dan aku sampein hikmahnya tuh kayak mau apa ya, menyikapi suatu hal tuh kayak gak buat terlalu berlebihan. Bener. Ya kayak misal orang yang ambis tuh kayak menurut aku tuh kurang baik gak sih. Iya, karena yang aku pengalaman, tapi ini gak tahu sih ya kalau teman-teman yang lain. Ini yang aku alami sendiri. Ketika kita udah benar-benar apa ya, merasa ya yakin boleh, tapi yang benar-benar merasa pede banget gitu, udah yang lupa aja bahwa segala sesuatu kan dikendaliin sama Allah ya. Nah mungkin aku pada saat itu lupa gitu, kayak yang ngerasa ya Allah ini aku udah punya modal ini, dan ngerasa kayak wah bakal dikabulin nih gitu. Jadi ya biasa-biasa aja lah gitu. Dan pokoknya yang harus bikin kita yakin dalam hati tuh, pokoknya mau lolos gak lolos, yang penting percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Yang penting kita udah ikhtiar gitu, ikhtiar dan doa kita, dan selebihnya udah. Sekalipun penerimaannya gak mudah juga. Iya pasti kan. perlu proses lah, perjuangan. proses Perlu proses lah. Untuk menerima kegagalan tuh kayak ya Allah perlu berhari-hari untuk kita tuh kayak lulus gitu hatinya ya. Betul Kayak banget, untuk betul menerima tuh perlu effort gak sih? Perlu Banget. effort banget gitu untuk menerima. Butuh hati yang luas, hati yang lapang, hati yang bersih juga gak sih? Karena kalau misal hatinya gak bersih atau kotor, mungkin Rasa buruk terus ya sama iya. Allah kayak gitu. kayak Allah tuh gak mau kita bahagia, Allah tuh gak mau kita ada di jalan yang baik ya, dan sedemikian rupa. Nah teman-teman nih, pelajarannya tuh luar biasa loh. Bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman turuti ya yang baik-baiknya tadi, bahwa Teteh Ratna ini loh udah gagal berkali-kali tapi tetap aja Semangatnya punya itu semangat tetap yang tinggi tinggi gitu, ya, berkobar ya semangatnya. Semangat berjuangnya. Harus teman-teman turuti nih, harus teman-teman contoh nih kayak gini buat teman-teman yang hari ini mungkin cita-citanya belum tercapai, yang hari ini tujuannya belum terwujudkan gitu. Nah teman-teman harus bisa ikhlas, teman-teman harus bisa menerima itu semua dengan lapang dada seperti tadi yang katakan oleh Teh Ratna ya, karena rasanya luar biasa ya. Setelah menerima dengan lapang dada tuh kayak rasanya luar Iya, biasa. jadi kayak udah mulai paham, oh hidup tuh kayak gini ya gitu. Kehidupan setelah sekolah tuh ya sebegitu kerasnya, dan memang benar-benar itu dirasain tuh banget. baru awal loh, ini tuh baru Iya, awal-awal iya, ya. awal. Belum nanti kita Bener kehidupan banget. habis nikah mungkin ya, Iya. kehidupan habis punya anak dan lain sebagainya, itu mungkin akan Kayak lebih mungkin itu lebih ke pemanasan kali ya. akan lebih bertantang, punya tantangan Menantang. yang lebih juga. Challenging. Nah buat teman-teman yang sekarang mungkin masih sekolah, masih SD atau SMP atau SMA, coba persiapkan diri teman-teman buat bukan
menjalani apa? Buat menyongsong kehidupan yang akan datang. Siapkan hati teman-teman untuk bukan mendoakan untuk gagal ya, tapi untuk menerima apapun nanti yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, baik itu kesuksesan maupun kegagalan gitu. Kalau misalkan kegagalan, teman-teman jangan cepat putus asa gitu, harus tetap semangat nih, kayak Teh Ratna nih, luar biasa loh semangatnya, berkobar terus. Bener ya, apalagi mantap banget. Karena kalau misalnya kita nyerah itu kan bukan pilihan ya, aku pikir nyerah itu adalah pilihan bodoh sih kalau iya. menurut aku. Jadi maksud tuh kayak sayang banget sih. Mungkin ya kalau memang takdirnya Allah sedikit lagi kita berjuang akan sampai pada titik finish, tapi Iya, kalau gitu. kita Kalau nyerah di tengah jalan didahului dengan kata menyerah atau ya udahlah, udah benar-benar gak mau berusaha gitu, udah kayak sayang gitu kan perjuangan dari dulu. iya Kayak sih, gitu. benar-benar mantap. Tapi kayaknya sih aku yakin teman-teman di luar sana pasti punya cerita unik masing-masing gitu kan, punya cerita yang lebih inspiratif lagi, yang lebih motivatif lagi, terus bisa memberikan banyak manfaat. Sedikit lah ya dari saya begitu. Begitu. Oke, nih keren banget nih. Keren banget guys. Luar biasa. Wah, teman-teman. Jadi Ceritanya. banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil, karena dari tadi saya saking excitednya tuh excitednya jadi saya tuh diem gitu, jadi Nggak nggak kerja. ngomong-ngomong. gak kerja guys. Gak apa-apa lah, sudah terwakilkan gitu sama Teh Anis ya. Jadi sebenarnya apa-apa yang dia tanyakan saya juga mau nanya itu gitu. Jadi ya udah kreatif Anda. terwakilkan guys. Nah, pokoknya nanti teman-teman di part-part selanjutnya kita juga bakalan ngobrol lagi bertiga nih, karena kalau udah bertiga tuh kita punya banyak obrolan ya yang bisa di share ke teman-teman. Jadi kita tuh sebetulnya sebelum ada podcast ini pun kita tuh sering ngobrol bertiga, Deep talk gitu, sering deep talk gitu. Tentang banyak hal gitu, deep talk gitu ya. Jadi Tentang banyak hal. Jadi nanti mungkin kedepannya kita bakalan ngobrol kedepannya bertiga kita lagi nih. kita mau kupas misalnya nih tema apa gitu ya. Teman-teman bisa request gitu ke kita apa yang mau diobrolin tentang apa, misalnya mau ngobrolin bahas tentang tentang temanya apa gitu, kita kupas tuntas ya sama bertiga. Nanti pandangannya gimana kan menurut teman-teman saya nih, ada Tanis, Taratna kan pasti beda-beda pandangan gitu. Jadi kita bisa discuss di sini ya, discuss bareng-bareng, banyak tema lah yang bisa kita obrolin nanti. Nah itu ya teman-teman ya, itu adalah sekilas info ya buat part selanjutnya. Jadi buat part kali ini tadi udah nyeritain tentang perjuangannya Teh Ratna yang luar biasa, tentang semangatnya beliau, tentang kisah hidupnya beliau, meskipun singkat-singkat ya, karena yang intinya aja ya yang dibawa. Kalau diceritain semuanya kayaknya nggak akan kelar 1 tahun kayaknya ya. Oh iya, dan banyak. ada yang masih mau saya sampaikan. Jadi di balik cerita kegagalan aku tuh ternyata ada orang-orang yang sangat mensupport banget, Masya Allah. yang Misalnya? menguatkan ya. Siapa lagi kalau bukan 2 orang ini, senior saya yang ya mereka juga tidak terlepas dari part of my struggle gitu ya. Jadi kayaknya peres deh. Enggak, jadi aku tuh kayak beruntung banget itu loh, ada senior saya di sini, kedua kakak saya yang ya kadang-kadang kita gini guys sih, satu waktu kita jadi saudara, Iya, kayak benar. satu waktu kita jadi kakak adik, satu waktu kita kayak jadi bestie gitu gak sih? Iya. Nah itu yang aku rasain. Jadi sebenarnya nggak setiap cerita juga kan, nggak setiap cerita maksudnya kayak dikasih petua atau gimana, tapi kayak kadang tersirat kadang tersurat gitu. Iya, jadi nggak ngomong aja kita udah tahu, oh kayak gini. Pokoknya nggak lepas dari mentor saya inilah, 2 orang ini. Ya itulah ya, apa namanya, gunanya punya teman, gunanya punya sahabat Tiljanah mungkin ya. Amin. Masya Allah, sahabat Tiljanah kawan-kawan. Jadi kita tuh cuman pengen bisa saling menebar kebaikan. Ya karena memang ya begitulah manusia ya, diciptakan harus saling membantu, saling saling menasehati. Kalau kata bahasa Sunda tuh silih wasiatan ya, dina beneran gitu. Silih wasiatan. Lagu bun.
Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk part kali ini kita sudahi kayaknya ya. Ini udah terlalu panjang banget juga ya. durasinya. Lumayan lah. Kita ada beberapa mudah-mudahan- part ya. mudah-mudahan teman-teman bisa ambil pelajaran yang banyak dari kisah Teh Ratna tadi. Aku yakin sih pasti banyak yang bisa Banyak ngambil banget tahu pelajaran. Iya sih. Jadi kalau mau ngomong tuh kayak gak tahu mulai dari mana, terus kayak manfaatnya apa gitu kan. Yang kan, Ya, mungkin kan- itu kan buat kan opini kalau kita sendiri. pandangan Nggak orang tahu lain kan kalau beda pandangan ya. Orang lain mudah-mudahan Kayak bisa aja. memberikan banyak kebermanfaatan buat teman-teman yang Iya, ngedengerin benar. ini gitu ya. Dan maaf ya teman-teman kalau ada tutur kata yang kayak nggak pantas gitu atau Oke. saya nggak sama-sama- sengaja gitu ya. Sama-sama Nggak belajar apa-apa. lah ya. Ya Iya. kalau misalkan ada yang nggak pantas dia yang bertanggung jawab. Santai aja. Nggak apa-apa. Santai Itu aja gitu dia. lah ya. Kayak gitu. Kan ujung-ujungnya saya juga nih. Jadi, Dan- Kan Anda paling tua, tolong ya. Dan di maklum itu perdana banget ya. Iya, Misalnya benar. ada yang Apa-apa. kata-kata belibet atau gimana ya. Iya, nggak apa-apa. Kita Kan ini bukan mah judulnya kayak ngobrol santai, jadi santai aja gitu Santai maksudnya. aja, Selagi santai. emang nggak ada yang dirugikan, merugikan nggak ada gitu pihak kan. yang dirugikan, kita Iya. aman gitu. Oke, buat menutup part kali ini coba closing statementnya dong dari Teh Ratna. Apa nih? coba closing statement? Benar-benar ngerasa apa ya, kayak ya itulah yang namanya pencarian jati diri itu menyenangkan sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Terus kalau mengenang masa-masa kegagalan itu kayak aku yakin suatu saat akan terbayarkan gitu. Kayak satu saat, satu waktu Allah akan kasih jalan yang terbaik, kayak yang benar-benar ngeblok gitu loh hadiah itu. mantap. Ya, dan jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sama ada di posisi aku, jangan pernah berkecil hati. Keep struggle ya. Iya, kita bergandeng tangan, saling menyemangati. Dan aku pikir percayakan pada diri sendiri itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih apa ya, menenangkan gitu. Maksudnya kayak terkadang kan kita ketergantungan sama orang lain gitu, tapi kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu kok, kita nggak lemah, kita masih banyak kesempatan lain di luar sana yang mungkin itu adalah jodoh kita gitu. Jadi jangan berkecil hati. Mantap nih. Banget, Bun. Oke, buat part kali ini kita udahin ya. Tadi closing statement yang luar biasa dari sahabat kita ini, sahabat Tilajanah kita ini ya. Insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan di lain part kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lagi bareng teteh Yaps, ini, betul Teh banget. Ratna ini ya. Pasti Jadi teman-teman susah ngumpul ya. Tungguin part Nanti selanjutnya. ya di part selanjutnya jangan bosan-bosan buat dengerin curhatan-curhatan kita Stay karena stay tune ya, karena mungkin jadi mudah-mudahan gitu dengan adanya curhatan ini kita bisa menjadi lebih apa namanya ya, Baik. lebih baik, ya bisa mengambil banyak pelajaran kayak gitu aja. Pokoknya tungguin, jangan lupa subscribe, like, and komen. Bye. Assalamualaikum.